Wanita ini tampak begitu kagum dan tersenyum ketika berada di dalam masjid. Dalam hatinya, ia sudah bulat ingin menjadi mu'alaf. Setelah 4 tahun penuh pencarian, akhirnya di usia 25 tahun, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Kita pun tentu bisa merasakan, pasti ada getaran dalam dirinya, yang seakan seluruh jiwanya sedang bersiap, mengambil langkah besar menuju cahaya hidayah dari Allah. Ya Ibu. Nggak mau sholat, pakai mukena dulu Mbak. Oh, enggak Ibu. Kebetulan saya non-muslim, baru rencana mau mu'alaf. Oh, bener sih Mbak mau mualaf. Iya. Mau nikah ya? Oh, enggak Ibu. Enggak. Emang keinginan saya sendiri. Gak boleh main-main loh. Enggak Ibu. Tampak di video berikutnya, dirinya terlihat bahagia saat dibimbing untuk berwudu dan sholat. Ia tampak tulus mempelajari Islam tanpa paksaan dan tanpa tujuan lain, selain karena ia melihat Islam sebagai jalan kebenaran dari hasil pencariannya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Islam, baik tua maupun muda. Selama ajal belum datang, selalu ada waktu untuk kembali kepada Allah. Tampak beredar di media sosial, kita menyaksikan semakin banyak wanita yang mulai belajar Islam, karena memang semakin Islam dipelajari, semakin ia terasa indah, masuk akal, dan menenangkan hati. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Alhamdulillah. Dia jadi naga deh. Kalau aku mau nanya, kalau misalnya di Islam sendiri udah ada kayak apa ya, kayak udah dijanjiin belum kalau kalian nanti mati tuh pasti masuk surga gitu. Oh, pertanyaan bagus. Nah, ini. Jadi begini, Mbak ya, masalah kiamat kita nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oke, untuk masalah kiamatnya. Tetapi apakah di dalam agama Islam itu ya ada jaminan masuk surga? Jawabannya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dari Nabi Muhammad, dan itu ada dalilnya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dalam Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya, dan Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang kafir dalam neraka dengan keadaan yang berlutut. Itu satu, Allah menyelamatkan umat Islam, Maryam 72. Terus dari Nabi Muhammad ya, ada di dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah, tuh untuk jaminan Nabi Muhammad. Jika kita wafat, yang penting kita mempunyai iman dan mengerjakan amal soleh, ya, mempunyai iman, percaya kepada Nabi dan Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun Anda mempunyai dosa selain syirik, maka Anda tetap akan dimasukkan Allah ke dalam surga gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya sibuk jadi nggak bisa sholat 5 waktu misalnya ya, kayak begitu terus tiba-tiba nanti malam mati gitu, kayak gimana tuh Ustaz? Jadi gini ya Mbak ya, jadi kayak Yang gini. Gimana? Jadi gini, kalau kita sibuk, Allah itu tidak menyusahkan hambanya. Kalau Anda sibuk, Anda ada beberapa pilihan. Bisa Anda ya menjamak sholat atau mengkosor sholat. Bila ketinggalan juga bisa mengqadha sholat. Jadi nggak disusahkan. Bila sibuk, kerjakan aja dulu kesibukannya. Nanti setelah santai bisa dikerjakan sholatnya. Kayak gitu. Allah tidak menyusahkan hambanya. Nah, apabila hari ini kita sholat tapi belum waktu masuk sholat, kita meninggal dunia, maka tidak terhitung lagi sholat yang akan datang. Sholat yang terakhir kita kerjakan. Ibaratnya nih, subuh, saya menghadap subuh, tapi saya udah sholat isya tadi. Maka sholat subuh itu tidak wajib bagi saya yang meninggal malam ini.
nggak dituntut lagi. Tapi Isya tadi udah saya kerjakan. Jadi kayak gitu. Jadi Mbak ya, ada di dalam Quran ya kayak gini bunyi ayatnya. Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, terus ya, semoga Allah mengampuni dosamu dan menghapus dosamu yang telah lalu dan membalas kamu dengan surganya. Jadi surga itu di dalam Islam pasti, Mbak. Itu pasti 100%. Hanya saja jika Anda melakukan kesalahan, Anda tetap dihukum ya, tapi tidak kekal hukumannya. Contoh kayak gini ya, Anda tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan itu tidak menduakan Allah, tidak menyembah manusia, tidak menyembah tiang listrik, tidak menyembah pohon pisang, tapi Anda menyembah Allah. Dan tapi Anda ada dosa yang lain, contoh mencuri, maka hukuman mencuri itu tidak kekal. Setelah habis hukuman mencurinya, Anda tetap akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan contoh aja secara dunia kayak gini, hukum di Indonesia, orang yang mencuri dihukum 6 bulan. Tapi sedangkan orang yang melakukan pembunuhan berencana itu hukumannya seumur hidup. Kan kayak gitu. Pembunuhan berencana hukumannya seumur hidup, selamanya di dalam penjara. Tapi kalau orang mencuri itu cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan dia dikeluarkan dari penjara. Begitulah. Yang penting ya tidak menyembah manusia, tiang listrik atau selain Allah. Maka dosa tetap dihukum, tapi nanti akan diampuni, akan selesai gitu hukumannya. Gitu, bukan selamanya hukumannya. Jadi kayak gitu. Setahu Anda, Yesus apakah menyuruh menyembah dirinya atau tidak? Setahu aku ya iya. Oh iya, di mana tertulisnya itu? Nah, itu dia, kalau ditanyain soal begitu aku kurang tahu. Kayak lebih jagoan daripada aku. Sini. Ih. Baik Mbak, Soalnya saya kasih tahu ya. Jarang membaca. Saya kasih tahu, Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku, nggak pernah. Tetapi Yesus menyuruh menyembah Allah. Nah, pernah dengar? Yesus menyuruh menyembah Oh iya, Allah. benar. Iya benar. Iya. Bukan menyembah Yesusnya. Sekarang Kristen menyembah Allah atau menyembah Yesus sih? Iya benar. Kristen sekarang menyembah Allah, menyembah Yesus. Sebenarnya sama tuh kayak yang dibilang Abang Roh Kudus ya, 2. Oh, 2. Iya. Oh, kata mbaknya Tuhannya 2 memang kayak. Iya. Sebenarnya masih ada satu lagi, jadinya sebenarnya 3. Oh, 3 ya. Itu kan cuman ya tetap kan maksudnya kalau itu kan maninya tuh tiga tuh jadi 1 gitu. Oh, 3 jadi 1. 3 jadi 1 itu ajaran gereja, 3 jadi 1 ajaran Kristen. Tapi kalau ajaran Yesusnya sendiri nggak ada 3 jadi 1, tapi satu-satunya Allah yang benar gitu. Allah itu Esa, satu-satunya Dia. Yesus adalah hambanya, bukan 3 dalam 1 kata Yesus, bukan ya. Iya kan, kalau misalnya pakai data kan lebih lihat. Kalau aku masih kurang gitu kan, masih belum terlalu banget. Iya kan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ikutilah ajaran Yesus. Ketika Anda mengikuti ajaran Yesus, maka ya satu aja tinggal jalannya, yaitu Anda pasti berpikir untuk memeluk agama Islam gitu. Karena apa? Gini aja, Mbak ya. Yesus itu juru selamat betul.
Gimana? Yesus itu juru selamat, betul nggak? Ya, itu kan kalau dipercayainya Yesus ya. Baik. Anda tahu nggak bahasa Arabnya selamat apa? Enggak. Bahasa Arabnya selamat itu Islam. Jadi Yesus itu juru Islam. Gitu namanya aja juru selamat, juru Islam gitu. Ya, jadi Yesus itu ya dia meminta kepada Bapaknya seorang penolong lain, yang mana penolong itu akan memuliakan dia dan penolong itu akan membawa Anda dalam kebenaran. Siapa yang dimaksud Yesus? Adalah Nabi Muhammad dengan umat Islam. Karena Nabi Muhammad dan umat Islam sangat memuliakan Yesus, begitu. Gitu. Oke deh. Oke deh, iya, oke. Aku nanti di situ dulu, nanti kalau ada nanya yang lain aku DM. Oh, mbak, gini aja ya, ditutup DM-nya. Soalnya habis ini banyak yang DM mbak pasti. Iya, ditutup aja DM-nya, kecuali saya yang DM baru buka gitu ya. Yang lain Ini kata teman-teman yang di YouTube sama yang di TokTok ini, licik kali ustadznya katanya. sampai 1000 yang chat, 1000 orang yang ngechat Ustaz. Iya, makanya ditutup aja ya, kecuali saya yang DM baru dibuka gitu ya. Nanti ya udah. Iya, udah ya. Licik kali katanya ustadznya. Iya, kalian juga sih yang mulai ya. Masya Allah, perjalanan iman setiap orang berbeda-beda. Ada yang menemukan Islam sejak lahir, ada pula yang harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai pada hidayah Islam. Namun pada akhirnya, siapapun yang tulus mencari kebenaran, pasti akan Allah tunjukkan jalannya. Karena hidayah bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang waktu yang paling tepat menurut Allah. Zaman sekarang semuanya telah dimudahkan. Informasi bisa dengan mudah kita dapatkan. Kita bisa membandingkan, menelaah, dan mencari mana kebenaran yang sesungguhnya. Kita bisa mencarinya melalui internet, bahkan lewat dialog lintas agama seperti yang sering kita lihat. Asalkan dilakukan dengan hati yang tulus, terbuka, bukan karena ego pribadi, pembenaran kelompok, atau komunitas semata. Cukup dengan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Sang Pencipta langit dan bumi, agar selalu ditunjukkan jalan kebenaran. Dan di sanalah, biasanya Allah mulai membimbing hati seseorang. Dalam Islam, konsep ketuhanan begitu jelas dan sederhana, mudah dipahami oleh akal dan diterima oleh hati. Berbeda dengan sebagian keyakinan lain yang mungkin terasa rumit, hingga saat ditanya tentang ketuhanannya, seringkali ujung-ujungnya berakhir dengan kalimat, pokoknya imani saja. Namun, Islam justru mengajarkan kita untuk mengenal Tuhannya dengan ilmu dan pemahaman, bukan sekedar warisan keyakinan. Karena hidayah bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang waktu yang paling tepat menurut Allah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.